Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Famablagul ilmi, puncaknya pengetahuan seluruh makhluk. Famablagul ilmi, puncaknya pengetahuan kita fihi, dalam sosok sang Nabi yang mulia ini, zatnya secara fisik annahu basyarun, beliau manusia. Secara sifat nggak bisa disifati saking banyaknya kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, tapi hanya bisa diringkas dalam sebuah kata, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Beliau adalah makhluk Allah terbaik dari seluruh yang ada, yang diciptakan oleh Allah, baik itu manusia itu sendiri, jin, bahkan malaikat. Jadi ini potongan bait syair ini menyimpan makna yang agak sulit diidrak. Sampai pernah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili itu berat ini syair ini, hingga beliau istikharah, akhirnya mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya mengenai maksud syair ini. Nah, di antara maksud syair ini, jadi tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa tahu kecuali hanya Allah saja dan beliau. Dan terus yang kita tahu ini apa? Semua yang diketahui oleh makhluk secara bertingkat-tingkat itu sebenarnya bukan hakikat Rasulullah. Jadi ibarat ini, coba dilihat. Ini botol saya angkat, kena cahaya. Maka karena ini benda, berarti kan punya bayang-bayang. Nah, bayangan botol ini, itu adalah hal yang semestinya kapan ada cahaya maka terkena benda, berarti dari benda itu ada bayangannya. Nah, ibarat benda itu adalah Nabi, hakikatnya Nabi, maka bayang-bayang Nabi itu yang dikenal oleh seluruh makhluk. Adapun hakikat Rasulullah sendiri itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Bagaimana mungkin kita bisa tahu hakikat Nabi, sementara setelah Allah, setelah Tuhan, makhluk Allah tertinggi, terbaik, termulia di sisi Allah langsung beliau. Nah, sementara seluruh jagat raya ini di bawahnya Nabi. Mungkin enggak kita bisa mengenal beliau seperti beliau mengenal dirinya sendiri? Tidak bisa. Enggak bisa. Nanti ketika kita di akhirat baru kita bisa tahu seperti apa keagungan Rasulullah yang sesungguhnya. Jadi dengan potongan bait syair ini, wah, ini sudah melingkupi segala macam pujian. Secara zahir beliau annahu basyarun, dari segi sifat kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, udah, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Seluruh yang dicipta oleh Allah, apapun itu, makhluk dari bangsa apapun itu, yang terbaik dari itu semua adalah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, terbaik. Maka ada ulama mengatakan surga itu hilang kenikmatannya seandainya di surga itu tidak ada Rasulullah. Bahkan surga itu sendiri, menurut pendapatnya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq,
dicipta dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda. Jadi surga itu ini surga. Nah, kalau ada renovasi ada surga yang enggak direnovasi. Surga itu diperluas gitu ya. Perluasan surga. Jadi surga itu ya bagaimanapun namanya makhluk pasti terbatas. Namanya surga itu dirantai dari 4 arah. Nah, setiap rantai ada malaikat yang megang. Nah, supaya surga itu luas, maka dibacakan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka surga itu ngembang. Nanti supaya berhenti dari mengembang, maka dibacakan tasbih. Subhanallah. Maka surga berhenti. Kenapa surga seperti itu? Kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, karena surga itu rindu kepada Nabi, sehingga kalau disebut nama Nabi dalam salawat, maka dia langsung mengembang seperti seorang anak yang tengah mengejar suara ibunya. Jadi surga itu kalau nggak dirantai, lompat ke dunia ini, karena nggak kuat, saking rindunya dengan Rasulullah SAW. Karena surga itu dicipta oleh Allah dari nurnya Rasulullah. Maka Nabi dalam suatu hadis Nabi mengatakan, di antara mihrab dan kuburku, raudhatun min riyadil jannah, adalah salah satu taman dari taman surga. Menurut sebagian ulama, di antaranya Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, beliau mengatakan itu sebenarnya memang surga. Jadi tanah surga, kebun surga diangkat, ditaruh di antara kubur dengan mimbar beliau, dengan mihrab beliau. Nanti pas hari kiamat itu diangkat lagi balik ke surga, dikembalikan ke asalnya. Jadi memang surga. Saking rindunya surga itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak ada jatah surga bagi orang lupa sama Rasulullah, itu nggak ada. Maka semakin mulia kedudukan orang nanti di surga, sejauh mana kedekatan dia dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sendiri sudah menetapkan, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi selagi lisan kita ini masih mudah baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti kita ini masih banyak jatah kebaikan untuk kita miliki. Kalau sudah berat baca salawat, Allah itu maha pencemburu. Nggak mau Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan lisan hamba yang Allah tidak sukai untuk menyebut nama kekasihnya. Coba, mau nama istri antum atau orang yang antum cintai disebut oleh orang yang antum benci? Kan nggak mau. Ada orang preman gitu, nyebut nama ibu kita, orang yang kita cintai, kita nggak mau kan? Ini kok nyebut-nyebut saya, kenapa sih ini? Gitu. Nah, Allah maha pencemburu. Allah tidak mau nama kekasihnya disebut oleh orang-orang musyrik. Makanya di Mekah, Abu Jahal tuh nggak pernah bilang Muhammad, Muzammam. Nggak bisa ngomong Muhammad, nggak bisa. Jadi kalau mau sengaja Allah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga nama sang Rasul ini supaya tidak ternodai, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu selalu memplesetkan nama Nabi, yaitu Muzammam. Diplesetkan Muhammad jadi Muzammam, supaya ya terjaga nama Nabi yang mulia ini. Maka manusia itu sebenarnya, bentuknya itu nama Muhammad. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarah Burdanya, itu mim ini kepala kita, ha ini, ha itu mu, ha, itu bentuk ha. Mim kepalanya, ha, ha lintasan, ha itu adalah kedua tangan. Kemudian dalnya itu adalah kedua kaki. Maka kata sebagian ulama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan menyamakan bentuk fisik mereka dengan nama Nabi Muhammad. Nanti ketika orang masuk ke neraka, untuk menghormati, karena manusia itu bentuknya nama Nabi Muhammad, maka bentuknya itu dirubah, bukan bentuk manusia seperti yang kita kenal di dunia ini. Dirubah ketika orang itu masuk neraka.
Jadi khusus, makhluk termulia, makhluk khusus. Maka tidak ada yang bisa kenal dengan keagungan beliau yang sesungguhnya kecuali hanya beliau dan Tuhan saja. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Bayangkan, bisa nggak kita menjangkau begini-gini lah, gampang. Anak umur anak saya ini Muhammad. Ini, kelas berapa kamu, Muhammad? Kelas 4. Kira-kira dia bisa nggak menjangkau isi pemikiran seorang profesor? Oh, profesor ini sebenarnya dia sedang berpikir ini, dia punya planning. Enggak sampean. Kalau umur-umur Muhammad ini ya, atau anak saya Umar itu, kebahagiaan yang bisa diidrok karena kapasitas dia segitu, umur dia segitu, ya mainan, permen, mainan. Nah, tapi kalau sudah seumur antum, pingin cari yang ngajak main. Ya, beda sudah. Beda. Sulit kita menjelaskan kecantikan seorang wanita di depan anak umur masih 7 tahun, 8 tahun. Wong iki nggak bisa. Nggak paham dia. Dia cuma taunya perempuan begitu saja. Nggak ngerti. Nah, seperti itulah ibaratnya makhluk itu. Untuk menjangkau siapa sosok sang Nabi itu tidak bisa. Karena semua makhluk itu di bawahnya beliau. Berarti hanya beliau saja yang tahu dan Tuhannya. Kita lanjut. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi. Ya Allah. Piye. Fama belagul ilmi fiha annahu basyarun, sudah jelas tadi ya. Jadi puncak pengetahuan kita yang bisa kita ketahui mengenai sosok sang Nabi, beliau adalah manusia secara zat, secara fisik, secara jenis, secara golongan makhluk, beliau adalah manusia. Dan secara dilihat dari segi kekhususan, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sekarang yang kita tahu makhluk terbaik itu siapa? Selain Rasulullah, mesti para nabi. Karena nggak ada makom tertinggi di dunia ini melebihi para nabi, para rasul. Namun di sini diceritakan wa kullu ayin, semua mukjizat atar rusulul kiramu biha, yang seluruh rasul mulia membawa mukjizat tersebut mulai zaman Nabi Adam tuh. Mulai zaman Nabi Adam, jumlah rasul kalau di total itu 313 jumlah rasul. Kalau jumlah para nabi itu 124.000. Banyak betul. Yang disebut di dalam Al-Quran para nabi itu cuma 25. Itu yang wajib kita ketahui. Karena disebut nama mereka secara langsung oleh Al-Quran. Maka wajib kita ketahui 25. Tapi yang nggak disebutkan itu banyak sekali. Bahkan yang nggak pernah tercatat sejarah. Kemarin saya di Yaman ziarah ke makam Nabi Hadun. Ayo, siapa yang pernah dengar Nabi Hadun? Nabi Hadun. Ternyata Nabi Hadun itu adalah putranya Nabi Hud. Kalau Nabi Hud jelas ada di dalam Al-Quran, bahkan jadi surat dalam Al-Quran, Nabi Hud. Saya sempat ziarah ke makam Nabi Hud dan ziarah ke makam anak beliau, yaitu Nabi Hadun, yang diutus oleh Allah kepada penduduk Wadi Ahqaf. Itu masih ingat Gus? Kita ziarah ke sana itu. Sama Gus Hanif ini. Itu panjang makamnya mulai dari pintu itu sampai pintu sana kurang lebihnya itu. Panjang sekali karena memang diutus kepada kaum Ad yang tingginya pohon-pohon kelapa begitu. Nabi Hadun. Di sana juga ada Nabi Jirjis tuh. Kami sama Gus Nip ziarah di Mesir, ziarah Nabi Daniel. Oh, nggak ngerti itu? Makanya banyak nabi. Nah, seluruh nabi itu kemarin waktu di Yaman itu kata seorang teman ahli sejarah di sana itu
Di Yaman sendiri, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu ada 36 nabi. Yaman tok itu. Banyak betul nabi di sana. Nabi itu banyak, 124.000 nabi, 313 jumlah rasul. Semua nabi itu kan punya mujizat. Punya mujizat. Nah, semua mujizat mereka, apa yang mereka tampakkan pada umatnya, mujizat, fa inna mattasalat, semua mujizat mereka itu baru bisa jadi mujizat karena masih nyambung min nurihi, dari nurnya Nabi, bihim, kepada mereka. Jadi semua mujizatnya para nabi yang dibawa pada zamannya masing-masing yang ditunjukkan kepada umatnya, itu sebenarnya mujizat Nabi. Karena baru keluar mujizat karena nyambung dengan nurnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saja, beliau itu khairu khalqillahi kullihimi. Terus makhluk tertinggi, terbaik, udah nggak bisa dibayangkan ya. Sudah. Selain Allah namanya selain Allah kan makhluk. Seluruh jagat raya makhluk raya ini titik nuktatul wujud pertama dicipta oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad. Cahaya beliau. Maka cahaya ini, ya, cahaya ini adalah titik wujud keberadaan jagat raya. Jadi memang nggak bisa terpisah. Jadi seluruh mukjizat yang ada, yang dibawa oleh seluruh para nabi di zamannya masing-masing, yang ditunjukkan kepada umatnya, itu sebenarnya tersambung dari nur miliknya Nabi, yaitu mukjizat beliau. Nur di sini bisa maknanya dua. Nur itu bisa maknanya mukjizat, karena mukjizat itu menjelaskan kebenaran, maka kebenaran itu adalah nur. Bisa juga nur di sini maknanya nur memang nurnya Nabi. Sebagaimana ada hadis sahih inda ahlil haq yang diriwayatkan oleh Sidina Jabir bin Abdullah. Sidina Jabir pernah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu, beritahukanlah kepadaku mengenai awalu syai'. Apa pertama kali semua jagat raya ini yang pertama dicipta Allah itu apa? Maka Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu, wahai Jabir, ya. Jadi Sayyidina Jabir ini ditanya, apa itu awalus syai'? Sesuatu yang pertama kali dicipta Allah itu apa? Sebelum Allah ciptakan jagat raya, Allah itu ciptakan apa? Maka Nabi mengatakan, wahai Jabir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Setiap sesuatu yang pantas dinamakan sesuatu itu berarti masuk itu jagat raya. Sebelum Allah ciptakan jagat raya ini, alam semesta ini, Allah ciptakan nur nabiyika min nuri. Allah ciptakan nur nabimu dari nurnya. Maksudnya apa? Bu, jangan antum bayangkan nur Allah yang sifatnya qadim, ketuhanan, dipenggal. Oh, enggak gitu maksudnya. Nur Nabi itu makhluk, tapi makhluk istimewa yang punya nisbat dengan nur qadim miliknya Tuhan. Jadi nur Nabi makhluk, nur Allah ya nur Tuhan beda. Karena Nabi itu makhluk, nurnya juga makhluk, tapi Allah ciptakan seluruh jagat raya bermula dari nur yang satu ini. Jelas ya? Nah, bermula dari itu. Jadi jangan salah paham. Karena itu mustahil. Artinya nurnya Rasulullah itu punya nisbat khusus dengan nurnya Allah. Bukan nur Allah, tetap saja nurnya Nabi itu makhluk, tapi menjadi nuqtatul wujud, titik pertama dari keberadaan alam semesta, bukan Big Bang. Ada orang bilang itu ada teori Big Bang, ledakan satu nebula utama jadi alam. Enggak, nur Rasulullah SAW itu yang jelas. Ya ojo enggak, mbuh ngono ae aku yo gak ngerti masalahnya. Meledos kok iso ketoto api ngene. Bingung juga saya. Kalau kok setahu saya kalau nyalain mercon itu ya enggak
serapi itulah anunya itu. Jadi adanya kehidupan jagat raya itu dari satu ledakan namanya Big Bang, dari satu titik nebula mengembang, ini jadi planet-planet. Jadi kita ini kuyu api meledos ini. Ya sembolah. Gak ngerti gitu. Tapi yang jelas yang saya harus imani yaitu hadis riwayat Sayyidina Jabir ini.